Untuk membuat bagian kaki, kita awali dengan membuat bagian sepatunya terlebih dahulu. Kita buat 5 chain. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita mulai di chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung. Kita bergeser ke kiri. 1, 2. Di sini kita mulai round 1. Kita buat increase terlebih dahulu atau membuat 2 SC di dalam satu stitch-nya. Seperti ini. Kemudian 2 SC. Jadi di setiap stitch isi 1 SC. Sebanyak 2 kali ya, 2 stitch berturut-turut maksudnya. 1, kemudian di sebelahnya 1 lagi. Lalu di ujung sini kita buat increase lagi. Berarti kali ini 2 SC di dalam 1 stitch. Lalu kita akan bekerja di sisi lain, sisi sebelah sini dari foundation chain, chain awalan kita ya. Sama seperti sebelumnya. Karena polanya ini tadi diulang 2 kali, berarti ini sama seperti sebelumnya. Yang di dalam kurung kita ulangi. Increase. Kemudian 2 SC. Bentar, benang saya kurang rapi. Lalu di sini increase lagi. Sehingga di akhir dari round 1 ini kita akan punya 12 stitch. Maaf. Jangan lupa nanti untuk setiap awal round gunakan stitch marker atau penanda ya. Jadi nanti supaya teman-teman tahu di mana memulai dari setiap roundnya, karena kita tidak akan menggunakan slip stitch terlebih dahulu. Nanti apabila dibutuhkan slip stitch maka akan menggunakan slip stitch. Tapi untuk bagian ini kita tidak akan menggunakan slip stitch untuk mengakhiri tiap round. Jadi ini continuous round ya, melingkar terus seperti obat nyamuk seperti itu. Ini adalah stitch pertama saya di sini, jadi langsung membuat round 2 langsung di stitch yang ini. Tidak perlu membuat slip stitch. Sini round 2 kita mulai, kita buat 2 increase. Jadi di stitch pertama dan stitch kedua masing-masing diisi dengan increase atau 2 SC dalam satu stitchnya. Ini increase. Di sini ya, saya beri tanda. Kemudian di sebelah sini juga increase. Sebentar saya rapikan seperti ini. Lalu setelah itu buat 2 SC. SC pertama di satu stitch, SC yang kedua di stitch sebelahnya. Seperti itu ya. Lalu berikutnya buat 4 increase. Jadi di 4 stitch 1, 2, 3, 4 masing-masing stitch diisi dengan increase.
Lalu berikutnya 2 SC, kemudian dilanjutkan dengan 2 increase, sehingga di akhir dari round 2 kita akan punya 20 stitch. Kita lanjutkan round 3. Buat 6 SC terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan membuat pengulangan SC lalu increase sebanyak 4 kali. Kemudian dilanjutkan dengan 6 SC. Sehingga di akhir dari round 3 kita akan punya 24 stitch. Ini sudah buat 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini SC yang ke-6. Lalu di sini kita akan buat pengulangan SC terlebih dahulu. Kemudian di sebelahnya increase. Ini pengulangan pertama. Lalu SC, kemudian increase. Ini pengulangan yang kedua. Nah, lakukan sampai dengan pengulangan ketiga. Lalu keempat. Yang ketiga. Lalu di sini yang keempat. Lalu di 6 stitch terakhir isi dengan masing-masing 1 SC. 6 SC ya terakhir. Kita lanjutkan round 4. Kali ini kita buat 6 SC, kemudian pengulangan SC lalu increase sebanyak 6 kali. Lalu dilanjutkan dengan membuat 6 SC lagi. Sehingga di akhir dari round 4 kita akan punya 30 stitch. Lakukan seperti tadi ya teman-teman. Di sini buat 6 SC, lalu di sini pengulangan sebanyak 6 kali. Kemudian sisanya nanti 6 SC lagi. Sebelum melanjutkan ke round berikutnya, tolong pastikan jumlah stitch tiap roundnya adalah sudah sesuai ya. Ini sampai dengan round 4 jumlahnya adalah 30 stitch. Lalu kita lanjut round 5. Di round 5 kita akan membuat 30 SC. Jadi di setiap stitch nanti kita buat cukup 1 SC. Tapi kita mengerjakannya hanya di bagian back loop saja. Apabila teman-teman perhatikan, mungkin di layar ini kurang bisa jelas ya, tapi tolong perhatikan rajutan teman-teman. Di situ akan ada 2 sisi ya, atau 2 atas dari rajutan teman-teman. Ada yang di depan, di dekat kita, dan yang di belakangnya. Yang menghadap ke kita langsung, ini kita sebut dengan front loop. Sedangkan yang di bagian belakang, kita sebut back loop. Nah, jadi bila biasanya teman-teman merajut itu menembus ke keduanya, front loop maupun back loop, jadi ini ditembus semuanya ya biasanya. Standarnya jadi seperti tadi, jika tidak ada pemberitahuan apa-apa SC seperti itu, maka menembus kedua-duanya seperti ini. Tapi kali ini di round 5 kita akan bekerja di bagian back loop.
situ BLO, back loop only. Jadi nanti mengerjakannya kita masukkan hakpen hanya di bagian yang belakang, yang jauh dari kita ya. Di sini seperti itu. Jadi di bagian back loop saja masuknya hakpen. Ya. Jadi nanti satu putaran hanya di bagian back loop saja masuknya hakpennya. Diteruskan dulu. Hasilnya seperti ini. Jadi meninggalkan seperti garis, ini adalah front loop yang sudah kita tinggalkan tadi ya, karena kita mengerjakannya hanya di bagian back loop saja. Sekarang kita lanjutkan round 6. Kita buat 30 SC. Karena ini tidak ada keterangan BLO ataupun FLO, jadi ini membuat SC-nya seperti biasa ya teman-teman. Jadi tembus saja seperti biasa. Buat 1 SC di setiap stitch-nya. Sampai dengan 1 putaran. Kita lanjutkan round 7. Kita buat 6 SC terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan nanti dengan pengulangan SC, kemudian decrease. Diulang sebanyak 6 kali. Lalu dilanjutkan dengan 6 SC kembali. Sehingga di akhir dari round 7 kita akan punya 24 stitch. Ini saya sudah buat 6 SC, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sebelah sini memulai pengulangan dari SC, kemudian decrease. Nah, decrease ini sama dengan SC2 together atau 2 SC dijadikan 1 ya. Kita mulai membuat pengurangan di sini. Caranya kita masukkan hakpen hanya pada bagian front loop. Di SC yang pertama, kemudian di SC yang kedua juga front loop saja. Langsung begini ya, jadi langsung ke kedua front loopnya. Lalu setelah itu baru kait benang dan masukkan melalui kedua front loop yang sudah ada di hakpen tadi. Nah, seperti ini. Ada 2 loop lagi. Kemudian kita kait benang dan masukkan melalui kedua loop ini tadi. Seperti itu ya untuk membuat decrease-nya ya, atau SC2 together. Kita ulangi lagi satu kali lagi, pengulangan yang kedua, SC seperti biasa, kemudian decrease. Masukkan hakpen di bagian front loop saja, seperti ini. Kemudian sebelahnya juga front loop saja. Lalu kait benang dan keluarkan melalui keduanya. Lalu kait benang seperti biasa. Dilanjutkan. Selanjutnya untuk semua decrease kita menggunakan cara yang kita lakukan bersama barusan ya, decrease-nya. Seperti ini. Seperti ini. Gini ya. Kita sudah buat 3 kali pengulangan, lakukan 3 kali pengulangan lagi, kemudian di sisanya nanti ada 6 stitch diisi dengan 6 SC. Round 8 kita buat 6 SC lagi, kemudian dilanjutkan dengan 6 decrease,
membuat decrease-nya sebanyak 6 kali berturut-turut. Kemudian lanjutkan dengan membuat 6 SC lagi. Sehingga di akhir dari round 8 kita akan punya 18 stitch. Ini sudah membuat 6 SC, di sini membuat decrease-nya sebanyak 6 kali secara berturut-turut. Lalu nanti di sisanya ada 6 stitch, masing-masing stitch diisi dengan 1 SC. Setelah selesai sampai dengan round 8, kita rehat sejenak untuk warna sepatu. Kita akan beralih ke benang warna putih untuk bagian badan. Di sini benang warna putih atau untuk badan ini akan kita rajut di bagian back loop, di bagian belakang saja. Karena nanti untuk front loop akan diisi dengan warna merah atau sepatu ya. Kita awali, perhatikan di rajutan teman-teman, di stitch pertama dari back loop untuk ini. Di sini kita mulai bagian legs ya, bagian kaki itu kita hitung melanjutkan dari sepatu. Jadi di sini juga tetap dihitung sebagai round 9, tapi di bagian back loop ya. Kaitkan benang di bagian back loop, buat seperti chain. Kemudian di stitch yang sama kita buat SC pertama kita. Nah, seperti ini. Di setiap stitch kita buat 1 SC, tetapi di bagian back loop saja. Jadi di bagian legs, bagian kaki ini round 9 ya, dihitung dari round 9 langsung. Di bagian back loop kita buat sebanyak 18 SC. Silahkan dilanjutkan sampai dengan 1 putaran. Ini saya hampir di akhir, kurang 2 stitch sampai di menjelang ujung dekat stitch marker ya. Di sini dan di sini. Kemudian kita lanjutkan round 10 dari legs dulu ya, supaya melanjutkan ini dulu. Kita buat 18 SC, kali ini normal ya, jadi masukkan saja menusuk seperti ini ya. Ini tidak perlu buat slip stitch ya teman-teman. Ini lanjut saja membuat SC seperti biasa, seperti ini. 18 SC. Jadi di setiap stitch cukup buat 1 SC. Setelah selesai, sekarang stitch marker yang di sini kita lepas dan kita pindahkan di bagian putih karena kita akan melanjutkan benang untuk bagian sepatu. Supaya kita tidak perlu membawa 2 benang ya, biar ini selesai sekalian. Apabila tadi diselesaikan dulu yang warna merah, kita akan kesulitan mencari bagian back loop untuk merajut warna putih tadi. Jadi memang sengaja lebih baik ini ditinggalkan terlebih dahulu, kemudian baru kita lanjutkan. Kita lanjutkan bagian sepatu atau shoes round 9 ya. Kita kerja di bagian front loop saja. Ini masih tersisa ya di sini.
helaian-helaian di sini nih ya, utasnya di sini. Kita buat increase di setiap stitchnya. Jadi di round 9 shoes ini kita buat 18 increase. Jadi di setiap stitch diisi dengan 2 SC. Silakan dilakukan sampai dengan 1 putaran. Jadi nanti hasilnya akan ada kesan seperti ini ya, seperti memang pembeda antara kaki dengan sepatu. Setelah selesai 1 putaran, kita putus benang. Tidak perlu terlalu panjang sekali, hanya sekitar 5-6 cm. Dan di sini tidak perlu ditambah dengan 1 chain. Biarkan seperti ini, lalu kita putus benang. Lepas. Lalu di sini kita akan rapikan sisa benangnya. Masukkan hakband di stitch kedua. Paling ujung ini stitch pertama, sebelahnya ya. Masukkan dari sisi depan seperti ini, menembus ke belakang. Kemudian tarik ekor benang ini ya, sisa benang. Tarik ke depan seperti ini. Sudah. Lalu arahkan hakband kali ini dari sisi dalam di stitch terakhir kita. Sini tapi hanya di bagian back loop. Dari sisi dalam menembus hanya bagian back loop saja. Ini saya rapikan dulu, benang saya tidak terikut semuanya. Nah, seperti ini. Lalu kait benang dan tarik seperti ini. Kemudian sisa benang ini kita rapikan ke dalam rajutan. Tinggal ditarik aja ya teman-teman, dimasukkan atau disembunyikan seperti ini. Maaf, suara saya agak serak. Kemudian tinggal ditarik-tarik aja, disembunyikan, dilewatkan stitch-stitch yang ada di rajutan kita. Sebelum melanjutkan, isi dakron ya sampai dengan penuh supaya bentuk-bentuk yang kurang rapi atau melengkung-melengkung itu bisa rapi. Nanti akan menggembung dengan baik ya. Silakan diisi dengan dakron dulu. Sudah isi dakron, kita lanjutkan. Round 11 kita buat 2 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 11 ini kita akan punya 24 stitch. Dua SC terlebih dahulu, kemudian increase atau membuat 2 SC di dalam satu stitch. Maaf ya apabila agak silau karena memang ini warnanya putih jadi memantulkan cahaya. Lalu round 12 kita buat 24 SC. Jadi cukup buat 1 SC di setiap stitchnya. Lalu round 13 kita buat 3 SC, kemudian increase diulang sebanyak 6 kali, sehingga di akhir dari round 13 ini kita akan punya 30 stitch.
round 14 kita buat 30 SC. Sehingga di akhir dari round ini jumlah stitchnya tetap 30 stitch. Ini saya sudah di akhir dari round 14. Di round 15 kita akan ganti warna. Di sini saya pakai warna merah muda ya. Untuk membuat benang warna merah mudanya lebih kuat, tidak mudah lepas, maksud saya, bisa kita lepas dulu beberapa stitch terakhir. Di sini saya akan lepas 1, 2, 3 stitch. Lalu saya akan mengikut sertakan benang warna pink di bagian belakang. Jadi saat merajut, benang pinknya ini saya ikutkan di bagian belakangnya. Jadi dia sudah terbawa di situ ya, tapi tidak mengganggu tampilan. Kita buat lagi 3 stitch yang tadi saya lepas. Nah, di stitch ketiga ini adalah warna pink ya. Ini warna karena pinknya pink muda. Merah mudanya muda sekali ya, baby pink. Jadi agak-agak tidak banyak bedanya dengan benang warna putih yang sedang saya pakai. Jadi ini benang putih, benang yang pertama saat mau pergantian benang seperti ini. Benang yang pertama kita kait, keluarkan seperti ini. Jika biasanya membuat SC kita kait benang yang warna putih masih, kali ini tidak, kita ganti yang dikait adalah benang yang warna merah muda. Jadi benang yang putih kita pindahkan ke arah depan. Kemudian kita ganti pegang benang warna merah mudanya. Seperti ini. Kita kait benangnya adalah pakai benang merah muda. Jadi yang putih ada di sini ya. Kita lanjutkan. Round 15 kita sudah berganti warna menggunakan warna baby pinknya. Di sini kita buat round 15 30 SC ya. Jadi cukup membuat 1 SC di setiap stitchnya dan langsung menggunakan benang baby pink. Yang warna putih kita ikutkan di bagian belakang, jadi nanti ketika dipotong dia lebih aman, lebih kuat ya, terjaga di bagian dalam situ. Nah, ratanya sekitar 4 stitch kita bisa potong benang warna putihnya. Setelah dipotong, lanjutkan merajut dengan menggunakan warna merah muda ini sampai dengan 1 putaran. Setelah selesai 1 putaran, sama seperti saat kita selesai warna merah, kita putus benang, tidak usah ditambah dengan 1 chain ya, sekitar 5 atau 6 cm. Lepas, lalu rapikan sisa benangnya, tusukkan hakpen di stitch kedua. Ini stitch pertama, ini yang kedua. Kait benang seperti ini. Lalu hakpen dari arah belakang, dari arah dalam sini. Dari stitch yang terakhir, dari back loopnya saja. Kemudian tarik. Seperti ini ya. Kemudian kita rapikan.
seperti ini. Jangan lupa nanti tinggal memberi tambahan dakron. Bagian kaki sudah selesai, nanti akan kita lanjutkan di untuk badan dengan penyambungan nanti ya.